Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita kelompok dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Dengan nama kelompok kita beri dengan nama Bro Apsi. Di sini kita membahas tentang materi yaitu analisa dan perancangan sistem informasi. Dengan poin materi yang pertama itu konsep dasar dari sistem perancangan, yang kedua konsep dasar tentang alat bantu perancangan sistem, dan yang ketiga materi tentang aliran sistem informasi lama, dan yang keempat studi kasus dari sistem informasi. Baik, untuk kelompok kami di sini terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Fauzan, dan seterusnya yaitu Fikri Arihan, yang di belakang baju putih Muhammad Arif, dan yang di tengah belakang Riki Ardiansyah, dan sebelahnya Naufal Zudi Azizi. Untuk materi akan disampaikan oleh Riki. Pada Riki, dipersilakan. Yang pertama ada konsep perancangan sistem. Pengertiannya, perancangan sistem merupakan pelengkap dari analisis sistem yang dituangkan ke dalam sebuah sistem yang utuh dengan tujuan mendapatkan sistem yang lebih baik. Kemudian ada tujuannya. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menghasilkan suatu rancangan sistem yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung kegiatan operasional organisasi secara efektif dan efisien. Terus kemudian yang kedua ada alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ASI atau aliran sistem informasi, yang kedua konteks diagram, yang ketiga data flow diagram, yang keempat ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama ASI atau aliran sistem informasi. Menurut Jogianto, aliran sistem informasi merupakan sebuah bagian untuk menggambarkan sebuah arus kerja dari awal sampai akhir pengerjaan program tersebut. Kemudian yang kedua ada konteks diagram. Menurut Hartono, di bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi, Data Flow Diagram atau DVD itu adalah alat yang dipakai dalam metode pengembangan sistem yang terstruktur. Kemudian yang ketiga ada Data Flow Diagram. Data Flow Diagram atau DFD adalah alat yang digunakan untuk membuat model sistem. DFD membantu kita atau para profesional sistem buat menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja lewat alur proses dan aliran datanya, baik secara manual maupun menggunakan komputer. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Arif yaitu materi aliran sistem informasi. Baik, kita akan menjelaskan tentang apa sih aliran sistem informasi itu atau ASI lama. ASI lama atau sering disebut legacy system. Sistem yang sudah lama digunakan, dibangun dengan teknologi jadul dan sulit diubah atau diintegrasikan dengan sistem modern. Ciri-ciri aliran sistem lama, yang pertama yaitu banyak tahapan manual, misal input data dari formulir ke sistem. Yang kedua, aliran antar bagian tidak otomatis, yaitu data harus dipindahkan secara manual. Terus data disimpan dalam bentuk lokal atau file terpisah. Yang keempat, tidak real time atau biasanya laporan muncul harian atau mingguan. Sering terjadi duplikasi data karena sistem tidak terintegrasi. Oke, di sini setelah mengenal kita akan masuk ke masalah pada aliran sistem informasi lama, yaitu yang pertama terjadinya redundansi data yang disimpan di beberapa tempat. Inkonsistensi data, versi data berbeda antar bagian. Yang ketiga, kinerja lambat atau proses batch offline memperlambat pengolahan. Yang ketiga, kurang integrasi antar bagian organisasi bekerja dengan sistem berbeda. Terus kesulitan pemeliharaan, dokumentasi kode dan aliran sistem sulit dipahami. Yang terakhir, ketidakcocokan dengan sistem baru, sulit terhubung dengan platform modern, misalnya seperti cloud, web, atau ERP. Terus gimana sih upaya perbaikan aliran sistem lama? Yang harus kita lakukannya itu re-engineering atau mendesain ulang proses aliran data agar efisien.
Yang kedua yaitu integrasi sistem, menghubungkan sistem lama dengan sistem baru melalui API, middleware atau microservice. Yang ketiga, migrasi data, memindahkan data lama ke database modern. Yang keempat, modernisasi arsitektur, mengganti sistem monolitik menjadi modular atau berbasis web. Yang terakhir yaitu mapping aliran data, memetakan bagaimana data mengalir saat ini, lalu mendesain ulang agar lebih cepat dan terhubung. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri, yaitu contoh kasus. Di sini kita mengambil contoh kasusnya yaitu sistem peminjaman buku manual di perpustakaan. Pada Fikri, disilakan. Contoh kasus sistem peminjaman buku manual di perpustakaan. Proses peminjaman dan pengambilan buku di banyak perpustakaan perguruan tinggi masih dilakukan secara manual, menyebabkan berbagai kendala operasional. Kendala sistem manual, pertama waktu tunggu yang lama dan antrian panjang. Kedua, ada kesalahan pencatatan dan potensi kehilangan data. Yang ketiga, tidak adanya data stok buku secara real time. Yang keempat, kesulitan pelacakan data, transaksi, dan pembuatan laporan statistik. Yang kelima, ada layanan tidak fleksibel hanya pada jam kerja. Analisis hasil lama diperlukan untuk mengidentifikasi titik kelemahan dan merancang sistem baru yang lebih responsif dan terintegrasi. Lalu, metode pengumpulan data untuk analisis sistem lama. Untuk memperoleh informasi akurat mengenai sistem pinjaman dan pengembalian buku yang sedang berjalan, digunakan 3 metode utama pengumpulan data. Yang pertama, ada observasi langsung, mengamati secara langsung aktivitas petugas dan mahasiswa di bagian sirkulasi. Tujuannya untuk memahami alur kerja sistem yang sedang berjalan dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan seperti waktu pelayanan yang lama dan antrian. Kedua, ada wawancara, dilakukan dengan petugas perpustakaan dan mahasiswa. Tujuannya mendapatkan informasi mendalam mengenai kendala yang dihadapi, kelemahan utama sistem lama, dan kebutuhan mereka terhadap sistem yang lebih efisien. Lalu ada dokumentasi, mempelajari dokumen terkait seperti kartu anggota, formulir peminjaman, dan catatan rekap bulanan. Tujuannya untuk mengetahui pada pola kerja administrasi, mengidentifikasi duplikasi pencatatan, dan keterbatasan sistem manual. Selanjutnya materinya yang akan disampaikan oleh Naufal. Analisis sistem peminjaman manual yang berjalan adalah sistem yang digunakan saat ini masih bersifat manual, yang masih menggunakan interaksi antara mahasiswa dan penjaga perpustakaan tanpa ada sistemnya komputer terintegrasi. Hal yang terjadi saat mereka meminjam buku adalah mahasiswa mencari buku. Pencarian dilakukan secara manual dirak. Proses ini memakan waktu mahasiswa yang kesulitan untuk mengetahui di mana lokasi yang terletak buku yang sedang mereka cari secara real time. Kedua, penyerahan ke petugas. Mahasiswa membawa buku yang akan dipinjam ke petugas untuk memeriksa kondisi buku atau status keanggotaan mahasiswa. Yang ketiga, pencatatan data manual. Petugas menulis data peminjaman di buku dan buku ke dalam buku besar atau lembar formulir, rentan terhadap kesalahan penulisan dan kehilangan data. 4. Pengembalian dan pengecekan. Petugas harus mencari catatan pinjaman dari buku yang benar, mencatat tanggal pengambilan, dan menghitung denda secara manual. 5. Rekapitulasi manual. Secara data transaksi direkap secara manual setiap akhir bulan untuk pelaporan. Proses ini memakan waktu dan rawan kesalahan hitung. Flowchart aliran sistem informasi lama atau ASI lama. Flowchart ini memvisualisasikan alur kerja manual pada proses peminjaman dan pengambilan buku perpustakaan perguruan tinggi dari mahasiswa mencari buku dan hingga rekapitulasi data. Dengan adanya flowchart ini, titik-titik kelemahan yang menyebabkan keterlambatan duplikasi data maupun potensi kesalahan manusia atau human error dapat diidentifikasikan secara jelas dan sistematis. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Di sini kita mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan yang efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam proses perancangan,
digunakan berbagai alat bantu seperti aliran sistem informasi. Yang kedua itu konteks diagram, yang ketiga DFD, dan yang keempat itu entity relationship diagram yang berfungsi untuk memvisualisasi bagaimana data dan proses bekerja di dalam sebuah sistem. Sementara itu, aliran sistem informasi lama menggambarkan bagaimana data bergerak dalam sistem yang telah digunakan sejak lama. Biasanya dengan teknologi yang sudah usang dan tidak terintegrasi lagi. Sistem seperti ini umumnya memiliki banyak kelemahan seperti proses manual, data yang terpisah, serta sulitnya integrasi dengan sistem modern. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah antara lain yaitu redundansi data, inkonsistensi, dan keterlambatan proses informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, organisasi perlu melakukan upaya perbaikan melalui seperti re-engineering, yang kedua integrasi sistem, yang ketiga migrasi data, dan yang keempat itu modernisasi arsitektur. Melalui pendekatan ini, sistem lama dapat diperbarui menjadi lebih efisien, terhubung, dan sesuai dengan kebutuhan transformasi digital nanti ke depannya. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap aliran sistem informasi lama sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi proses perancangan dan pengembangan sistem baru, sehingga lebih optimal ke depannya. Dengan memahami bagaimana sistem lama bekerja dan di mana letak permasalahannya, perancang sistem dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya memperbaiki kinerja teknologi, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja dan keputusan dalam organisasi. Baik, sampai di sinilah presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.